pilih jadi guru penggerak dulu atau jadi mahasiswa PPG dulu ya? Gimana nih? Aku mau daftar PPG dulu atau guru penggerak dulu atau dua-duanya? Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Nah teman-teman semua, di video kali ini saya ingin membahas, kadang ada yang teman-teman bertanya kepada saya, pilih jadi guru penggerak dulu atau jadi mahasiswa PPG dulu ya? Gimana nih? Aku mau daftar PPG dulu atau guru penggerak dulu atau dua-duanya? Kalau misalnya kalian lagi galau tentang dua pilihan tersebut, tonton videonya sampai habis ya. Teman-teman semua, pemilihan antara menjadi seorang peserta pendidikan profesi guru atau PPG atau guru penggerak ini sebenarnya tergantung pada tujuan, minat, dan konteks dari pribadi masing-masing seorang guru. Nah, sebelum saya masuk tentang tujuan, minat, dan konteks tersebut, kita tahu dulu apa sih sebenarnya PPG itu dan apa sih sebenarnya guru penggerak itu. PPG yang merupakan singkatan dari pendidikan profesi guru merupakan program pendidikan formal yang ditujukan untuk mempersiapkan seorang calon guru dengan kompetensi dan keterampilan yang diperlukan menjadi seorang guru profesional. Nah, teman-teman semua, PPG umumnya melibatkan pemahaman mendalam tentang metode pengajaran, kemudian pembelajaran, manajemen kelas, dan penilaian. Nah, hal ini cocok bagi teman-teman semua yang ingin memiliki dasar yang kuat dalam pendidikan dan pengajaran. Nah, sebelum menjadi seorang guru tentunya di sekolah formal. Nah, setelah menyelesaikan PPG, biasanya kita itu akan mendapatkan sertifikat pendidik yang memungkinkan teman-teman mengajar di berbagai institusi pendidikan nantinya. Nah, sedangkan di Indonesia saat ini itu terdapat dua jenis PPG, yaitu PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Nah, kayak gimana tuh? Kalau PPG dalam jabatan itu dirancang atau dibuat untuk guru-guru yang memiliki posisi sebagai guru di sekolah atau lembaga pendidikan formal. Nah, program ini sebenarnya untuk tujuannya untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan profesionalisme guru yang sudah bekerja gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah bekerja di suatu lembaga pendidikan atau di sekolah, maka atau datanya udah masuk di Dapodik, maka bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, PPG dalam jabatan sendiri itu memberikan pelatihan tambahan kepada guru yang sudah memiliki pengalaman pengajaran dengan fokus pada pengembangan keterampilan pengajaran yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kurikulum, manajemen kelas, dan aspek-aspek pendidikan lainnya. Terus yang kedua itu adalah PPG prajabatan. Nah, PPG prajabatan tuh kayak gimana? Jadi, PPG prajabatan ini adalah program pendidikan yang ditujukan untuk calon guru yang belum memiliki pengalaman pengajaran di sekolah atau lembaga pendidikan formal, teman-teman. Jadi, atau biasa tuh seseorang yang bisa mendaftar sebagai PPG prajabatan apabila dia belum memiliki data di Dapodik. Jadi datanya dia sebagai seorang guru itu belum masuk di Dapodik. Nah, program PPG prajabatan ini dirancang untuk mempersiapkan calon guru dengan kompetensi keterampilan yang diperlukan sebelum mereka benar-benar mengajar, teman-teman. Jadi PPG prajabatan ini berfokus pada penguasaan materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, aspek psikologi siswa, dan keterampilan manajemen kelas. Jadi setelah menyelesaikan PPG prajabatan, biasanya peserta itu akan memperoleh sertifikat pendidik yang memungkinkan mereka untuk menjadi seorang guru di sekolah formal. Nah, sebenarnya perbedaan utama antara PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan ini terletak pada status awal peserta.
Nah, PPG dalam jabatan ini tentunya ditujukan kepada guru yang sudah memiliki posisi mengajar, sedangkan PPG prajabatan ditujukan untuk calon guru yang baru akan memulai karir mereka di bidang pendidikan. Nah, sebenarnya kedua jenis program PPG ini sebenarnya yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas guru di Indonesia. Dengan tentunya pendekatan yang sesuai dengan konteks dan pengalaman dari pesertanya gitu. Nah, tujuan akhirnya adalah untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada siswa melalui guru-guru yang berkualitas dan terampil. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang PPG. Selanjutnya itu adalah guru penggerak. Nah, ini aku banyak banget video-video tentang guru penggerak. Kalau kalian misalnya pengen tahu lebih banyak tentang guru penggerak atau kalian pengen tahu gimana cara daftarnya, kalian bisa lihat di video yang ini. Ini aku udah buat listnya, kalian bisa lihat di situ, teman-teman. Di sini aku akan jelaskan secara ringkas tentang apa sih guru penggerak itu. Jadi, teman-teman semua, guru penggerak adalah sebuah konsep yang lebih luas dan sebenarnya tidak terlalu atau selalu melibatkan pengalaman formal pendidikan seperti PPG, teman-teman. Jadi, seorang guru penggerak adalah seseorang yang memiliki peran aktif dalam menginspirasi, memotivasi, mengembangkan komunitas pendidikan yang ada di sekitarnya. Nah, mereka, seorang guru penggerak ini juga dapat bekerja di sekolah formal, tetapi juga bisa bekerja di pendidikan informal seperti komunitas, lembaga, atau proyek pendidikan masyarakat. Jadi seorang guru penggerak itu bukan hanya guru yang berada di lingkungan sekolah saja, tetapi dia bisa berada di luar dan lebih luas lagi di masyarakat. Nah, sedangkan guru penggerak sendiri itu fokus pada pengembangan karakter, keterampilan hidup, dan pemberdayaan siswa secara holistik. Jadi, perbedaan dari dua program ini adalah PPG ini adalah untuk memberikan pembelajaran kepada guru-guru, baik itu seorang guru yang dia sudah menetap mengajar di sekolah formal ataupun guru yang masih seorang calon guru untuk mengembangkan metode pengajaran, pembelajaran, dan manajemen kelas, serta bagaimana penilaian. Sedangkan kalau seorang guru penggerak, yaitu seorang guru yang nantinya akan memiliki karakter, kepemimpinan, keterampilan hidup, dan nantinya akan membuat sebuah pembelajaran itu dan memberdayakan siswa secara holistik. Nah, itu dia perbedaannya. Jadi sebenarnya kedua program ini adalah program yang baik untuk diikuti oleh seorang guru. Nah, jadi jika kalian misalnya nih pengen ikut PPG atau guru penggerak, kalian bisa mengikutinya salah satu dari dua itu, atau kalian bisa mengikuti dua-duanya jika kalian sanggup. Nah, apa saja sih pertimbangan yang perlu kita pikirkan untuk memilih PPG atau guru penggerak? Yang pertama adalah minat dan keahlian. Nah, di sini teman-teman bisa melihat apakah teman-teman lebih tertarik pada aspek pendidikan formal dengan fokus pada kurikulum dan pengajaran, atau teman-teman itu ingin fokus pada pengembangan sosial dan pemberdayaan komunitas dalam kepemimpinan. Kalian tuh lebih tertarik pada kurikulum dan pengajaran, kalian bisa pilih PPG. Tetapi kalau kalian misalnya lebih fokus pada bagaimana sih pemberdayaan sosial di masyarakat tuh kayak gimana, kemudian bagaimana mengembangkan siswa secara holistik gitu, memberdayakan siswa, kemudian menjadi pemimpin. Nah, kalian fokus pada guru penggerak. Nah, ada dua hal yang berbeda. Jadi, fokusnya pada guru penggerak dulu, mau jadi seorang pemimpin pengajaran, pembelajaran yang baik dulu, atau kalian ingin fokus pada kurikulum dan pengajaran yang baik dulu, gitu. Nah, jadi kalian hanya pilih di antara dua tersebut. Jadi tergantung kalian, minat kalian, keahlian kalian di mana. Yang kedua adalah pendidikan dan persiapan. Teman-teman semua, jika misalnya teman-teman semua itu belum memiliki latar belakang pendidikan formal dalam bidang pendidikan,
Sebenarnya memilih PPG bisa menjadi dasar yang lebih kuat dalam metode pengajaran dan pendidikan. Nah, misalnya nih kalian bukan berasal dari sekolah pendidikan, atau kalian tuh kuliahnya bukan di fakultas yang jurusannya memang jurusan pendidikan. Nah, kalian lebih baik memilih PPG dulu. Nah, tetapi jika kita sudah memiliki pengalaman atau minat dalam membantu komunitas, tanpa sebenarnya harus mengikuti pendidikan formal, di situ sebenarnya lebih ke guru penggerak. Jadi, teman-teman semua, kalau kita ingin mengembangkan diri kita dalam bidang pendidikan atau kurikulum, maka kita bisa memilih PPG. Tetapi kalau kalian merasa nih, saya sudah memiliki pengalaman, sudah bertahun-tahun mengajar, kemudian juga saya ingin deh membantu sekolah. Gimana sih cara memberdayakan sekolah? Gimana sih caranya agar semua warga sekolah itu bisa membantu dalam kemajuan sekolah gitu. Nah, kalian bisa memilih guru penggerak. Karena di dalam guru penggerak ini banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan dalam memimpin sebuah komunitas atau memimpin sebuah sekolah. Yang ketiga adalah konteks dan tujuan karir. Nah, teman-teman semua, yang perlu kita lakukan adalah mempertimbangkan di mana teman-teman ingin bekerja dan bagaimana teman-teman ingin berkontribusi pada pendidikan. Jika teman-teman semua ingin mengajar di lembaga formal yang sertifikat pendidikannya itu diperlukan, maka PPG pilihannya. Namun, jika misalnya teman-teman itu ingin lebih ke bagaimana sih menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana sih caranya memberdayakan orang lain gitu. Nah, kalian bisa pilih guru penggerak. Yang keempat adalah ketersediaan dan waktu. Teman-teman semua, PPG ini sebenarnya memerlukan waktu dan komitmen tertentu untuk menyelesaikan program. Karena kalau misalnya perlu waktu ya, kita juga perlu kuliah. Dan kuliah PPG itu nggak semudah itu, teman-teman. Jadi bisa dari pagi sampai sore kita daring ketemu gitu ya, kalau yang dalam jabatan. Nah, kalau prajabatan itu ya seperti kuliah gitu. Nah, sedangkan kalau guru penggerak ini dia lebih fleksibel waktunya. Nah, waktunya itu nanti seperti yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, bahwasanya pendidikan guru penggerak itu hanya 6 bulan gitu. Nah, teman-teman semua, itu tadi 4 yang perlu kalian pertimbangkan ketika kalian ingin memilih PPG atau guru penggerak. Nah, ingatlah bahwa sebenarnya keduanya itu memiliki dampak yang baik dalam dunia pendidikan, baik menjadi seorang guru formal melalui PPG tadi, atau menjadi seorang guru penggerak yang menginspirasi dan mempengaruhi komunitas pendidikan, memiliki nilai yang luar biasa tentunya. Pilihan ini sebaiknya didasarkan pada pemahaman yang jelas terhadap minat, kemudian tujuan, dan nilai-nilai yang teman-teman miliki. Jika memungkinkan, teman-teman bisa mencari informasi yang lebih lanjut atau berbicara dengan teman-teman individu yang sudah masuk ke dalamnya. Sedikit sharing, saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 3 tahun 2021 kemarin. Kemudian saat ini juga saya sudah mengikuti PPG dalam jabatan. Jadi keduanya itu sebenarnya memiliki peran yang berkesinambungan, di mana PPG bisa membantu saya dalam proses pengajaran, kurikulum, dan lain sebagainya. Kemudian di guru penggerak, saya menjadi seseorang yang bisa membantu komunitas, kemudian menjadi seorang pemimpin yang baik. Bagaimana saya mengelola. Di situ juga kita diajarkan bagaimana mengelola sekolah. Jadi sebenarnya dua-duanya itu memiliki perannya masing-masing dan sangat berkaitan. Tetapi teman-teman semua, ada sebenarnya kemudahan yang bisa kita dapatkan dalam PPG maupun guru penggerak. Jadi teman-teman semua, seperti yang saya alami sendiri, jika kalian misalnya udah mendaftar sebagai seorang guru penggerak dan kalian udah lulus dalam program guru penggerak itu selama 6 bulan, maka pada saat kalian mendaftar dalam atau kalian misalnya dapat undangan nih untuk mengikuti PPG dalam jabatan, kalian akan mendapatkan banyak sekali kemudahan. Contohnya salah satunya
kalian tidak perlu mengikuti kuliah. Kalian hanya perlu membuat laporan, di mana laporan tersebut itu mencakup semua materi di dalam guru penggerak. Nah, itu kan merupakan suatu merupakan suatu kelebihan yang didapatkan dari guru penggerak. Nah, tetapi kalau misalnya kalian belum bisa nih mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang guru penggerak, kalian bisa mengikuti PPG terlebih dahulu dengan melihat undangan yang ada di SIM PKB bagi teman-teman yang sudah mengajar lama dan sudah terdaftar Dapodik, atau kalian bisa daftar di PPG Prajabatan yang saat ini banyak banget ya dilaksanakan, dan saya lihat antusiasme teman-teman semua yang ingin menjadi seorang guru tuh lumayan banyak. Nah, itu dia video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga pilihan kalian tepat dan sesuai dengan apa yang kalian mau. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.